Baik, shalom semua. Puji Tuhan. Senang sekali bisa bicara di tengah-tengah GKD Revival Semarang. Jumpa lagi. Meski nggak perlu terbang ke Semarang, kita bisa naik pesawat Zoom, ngelihat semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk teknologi yang luar biasa. Juga terima kasih untuk kesempatan dari Bang Oscar, teman-teman para pemimpin di Semarang. Nah, saya ingin bagikan topik tentang hubungan akhir zaman dengan vaksin, karena banyak isu seputar vaksin, juga dengan chip 66. Kita coba bahas ini supaya kita punya pengertian yang benar dan kita bisa melakukan sesuai dengan firman Tuhan tanpa takut apapun juga. Ya, yang pertama kita akan lihat beberapa isu seputar vaksin corona. Ya, kita tahu bahwa Bill Gates katanya tanam chip 66. Ya, boleh lihat di slide saya yang pertama itu disebutkan Bill Gates tanam chip 66 untuk mengontrol manusia melalui vaksin. Ya, kemudian Bill Gates juga mengatakan adanya depopulasi atau pengurangan jumlah manusia melalui vaksin. Juga isunya Bill Gates pernah mengatakan 10 juta akan mati katanya. Dan sekarang terjadi meskipun masih 2 juta gitu ya. Itu isu. Lalu juga isu vaksin berubah menjadi isu adanya tato. Ya, tato dengan teknologi bisa dibuat tato di kulit, jadi sambil vaksin sambil dikasih tato. Nah, tato itu ada tanda 66-nya. Itu yang isu. Lalu diisukan juga adanya konspirasi antara Bill Gates, WHO, Trump, dan lain-lain. Tapi ini semua nggak konsisten, saudaraku. Ya, Trump misalnya ribut dengan WHO karena Trump didorong oleh orang-orang Kristen di Amerika. Mereka tidak support lagi WHO karena WHO mengizinkan aborsi. Orang-orang Kristen menentang aborsi. Kita juga semua menentang aborsi ya. Membunuh manusia. Mereka dengan alasan HAM, hak asasi orang tua, tapi anak yang ada itu dibunuh dengan aborsi. Diizinkan, legal. Itu WHO melegalkan, sehingga Trump menentang. Jadi kalau dibilang konspirasi Trump sama Bill Gates ya enggak. Karena Trump sendiri bertentangan dengan WHO. Jadi sangat kompleks, saudara, tuduhan ke Cina, Cinanya juga balik nuduh Amerika, Amerika nuduh Cina, Cina nuduh Amerika, dan ya semua teori konspirasi itu banyak bertentangan satu sama lain. Nah, kita mau coba, benarkah itu banyak sekali yang salah, saudaraku, banyak sekali hoax, banyak sekali isu, saudaraku, ya. Negara kita, saya pernah dengar dari yang kira-kira aparat yang berwenang, satu hari sekitar 4.000 hoax katanya. Termasuk hoax tentang Bill Gates ini, isu kekristenan yang ingin mengacau, yang menentang vaksin supaya banyak orang tidak divaksin. Karena banyak pihak yang ingin kekacauan terjadi atas negara kita, pandemi terus berlangsung, sehingga mereka beroleh keuntungan politik, saudaraku. Jadi hoaxnya disebar di negara kita aja hampir 4.000-an, saudara, setiap hari, dari segi kekristenan, dari segi umum, politik, dan sebagainya, saudaraku. Nah, kita orang Kristen nggak percaya hoax, ya, kita percaya itu tidak benar. Nah, kita coba bahas satu-satu tentang Bill Gates. Kita lihat di slide selanjutnya, ini tentang Bill Gates. Nah, Bill Gates bilang berita ini adalah hoax, ya, hoax. Berita ini sudah dikonfirmasi hoax. Ini ada di, kalau saudara bisa lihat aplikasi internetnya AFP itu. Fact, mencari fakta, itu sudah disampaikan bahwa itu hoax. Ya, aplikasi ini mengatakan itu hoax, sudah dikonfirm oleh Bill Gates, bahwa hoax yang menyatakan dia menaruh microchip dalam vaksin. Jadi sudah di Amerika sudah disampaikan oleh pihak Bill Gates maupun media-media yang mengkonfirmasi. Nah, di slide selanjutnya dikatakan juga, ya, berulang kali Bill Gates nyatakan, ini slide selanjutnya, bahwa microchip vaksin itu sebetulnya juga hoax. Bahkan ada beberapa hoax bilang dia ada di New Zealand bulan Mei Jun,
untuk coba vaksin COVID ternyata itu juga hoax yang disampaikan. Jadi cukup banyak hoax, jangankan di Indonesia, di luar negeri sendiri, dan hoax itu dibantah oleh media yang jelas dan juga oleh yang bersangkutan Bill Gates sendiri. Nah, bisa kita lihat slide selanjutnya. Ini ada di slide selanjutnya ada video Bill Gates ya tahun 2015. Nah, ini juga ada kontroversi karena Bill Gates bilang bencana masa depan itu bukan nuklir tapi wabah. Jadi Bill Gates biasanya orang pandai, berdasarkan virus Ebola 2016 13.000 yang meninggal, flu Spanyol 33 juta sampai 50 juta yang meninggal. 1918 itu virus Spanyol, saudaraku. Sehingga Bill Gates prediksi ke depan ini kira-kira kalau nanti ada yang mati diperkirakan bukan karena nuklir tapi virus, dan prediksi Bill Gates hampir benar sekalipun yang mati saat ini 2 juta, saudaraku ya. Dia bilang 10 juta. Nah, prediksi dia bukan bilang oleh virus corona, saudaraku. Dia hanya bilang virus, tapi dipelesetkan bahwa dia konspirasi menciptakan virus corona supaya jutaan orang mati. Tapi sebetulnya itu prediksi ilmiah berdasarkan data-data flu yang ada, ya, virus-virus yang ada. Dan concern dia sebagai orang ilmiawan bahwa ini orang risetnya kebanyakan di nuklir, di perang risetnya. Sementara peperangan dengan wabah, dengan flu itu juga dahsyat menurut dia, mengerikan. Dia udah membayangkan bahwa one day kalau virusnya makin hebat, manusia bisa KO. Jadi manusia harus siap menghadapi segala jenis virus. Nah, riset dunia pada saat itu triliunan dikerahkan untuk nuklir, saudaraku. Padahal musuh yang terbesar salah satu adalah virus. Sehingga Bill Gates bilang, ayo dunia siap. Boleh kita lanjutkan slide selanjutnya. Sebetulnya Bill Gates itu memberi peringatan tapi memberikan saran. Nah, sarannya ini luar biasa. Orang pintar ini bilang, dan sarannya kita lakukan saat ini. Yang pertama, strengthen health system, kuatkan sistem kesehatan. Dengan adanya corona ini seluruh dunia menguatkan sistem kesehatan. Kita betul-betul concern menyiapkan rumah sakit, menyiapkan tenaga medis. Nah, hal yang kedua, siapkan medical corps. Corps kesehatannya disiapkan. Indonesia sudah mengalami betapa dahsyatnya, saudaraku ya, corona, sehingga tenaga-tenaga kesehatan yang masih sekolah juga udah ditarik, saudaraku. Ya, jadi corps kesehatan itu disiapkan. Nah, selanjutnya hal yang ketiga, kalau kita lihat lagi di slide selanjutnya, yang ketiga adalah paramedical dan military. Ini katanya gabungkan militer dan medis. Saudara, Bill Gates sudah membayangkan sangat dahsyatnya sehingga butuh orang banyak. Kemudian medis saja nggak bisa. Dan begitu banyak orang sehingga harus diatur dengan militer. Dan hari ini kita lakukan, saudaraku ya. Ketua kita aja dari militer, dan kalau nggak dipakai militer ya repot, saudaraku. Sehingga perlu wewenang militer juga bertindak untuk menyelesaikan masalah virus ini. Ini terjadi, saudaraku. Padahal itu usul Bill Gates 2015. Saat ini kita lakukan. Nah, selanjutnya slide yang keempat, dia bilang run games. Jadi dia suruh orang main games tentang melawan virus. Maksudnya ini membangun imajinasi manusia untuk penelitian research ke arah antivirus. Ya, pertama games, karena apa yang terjadi itu pernah difilmkan, saudaraku. Imajinasi manusia sudah memfilmkan adanya virus, adanya perang dunia, adanya perang nuklir, itu sudah diimajinasikan. Dan kalau diimajinasikan, maka ahli-ahli research akan cepat mengadakan research berhubungan bagaimana melawan virus supaya kita nggak ketinggalan. Dan selanjutnya adalah research dan development. Ya, slide selanjutnya itu research dan development tentang virus. Dan sekarang gila-gilaan, saudaraku, sekalipun kita ketinggalan 1 tahun baru dapat, dan sebetulnya ini juga sedikit mempercepat prosedur. Mestinya tesnya kepada jutaan orang, tapi dipercepat dengan ratusan ribu orang saja sudah bisa dipakai karena emergency.
Seharusnya jutaan orang yang dites, saudaraku, tapi dianggap emergensi, jadi jangan nunggu lama-lama, segera. Nah ini sekarang dia mengadakan riset di mana-mana, Amerika dan sebagainya. Nah slide selanjutnya, ini Bill Gates dibilang depopulasi vaksin 10 juta. Saya ingin jelaskan dari segi ilmiahnya bagaimana depopulasi itu mengurangi jumlah pendudukan. Sebetulnya itu diskusi Bill Gates juga. Dia pernah diskusi beberapa tahun lalu juga, 2015-an juga, bahwa dunia harus mengadakan pengurangan jumlah penduduk karena makin banyak penduduk, CO2 di udara makin banyak, ya, buangan gas karbon, dan itu akan merusak lapisan ozon di atas. Akibatnya lapisan ozon sekarang mulai rusak. Nah, sinar matahari akan makin langsung ke bumi, sehingga akibatnya pemanasan bumi akan makin lama makin panas, kutub akan mencair dan dunia kira-kira hancur lah karena kepanasan, es mencair dan tambah panas tambah banyak, sehingga dia concern ini harus dihentikan pembakaran hutan, termasuk jumlah manusia yang terlampau banyak. Nah itu pun langsung diplesetkan bagi Bill Gates mau bunuh manusia lewat vaksin. Padahal sebetulnya depopulasi itu menurut Bill Gates menurut vaksin. Ya dia berikan menurut vaksin. Tapi orang plesetkan bahwa dengan vaksin dia ingin membunuh manusia untuk ngurangin jumlah orang. Nah sebetulnya kalau kita lihat bahwa sebetulnya yang dimaksud itu adalah kalau kita lihat sebetulnya dengan adanya, jadi ada beberapa ya betul ini ya, Bill Gates bilang bahwa dia percaya pengembangan populasi penduduk itu akan diperlambat dengan mengimprove, membuat bagus kesehatan, ya, dengan mengurangi kematian anak-anak melalui vaksin. Jadi kalau tingkat kesehatan satu negara tambah baik, maka jumlah penduduknya akan mengurang malahan. Ya ini berdasarkan research dari dunia, bahwa semakin tinggi tingkat kesehatan, itu akan semakin kecil pertambahan penduduk. Nah, saudara bisa lihat selanjutnya kenapa demikian. Selanjutnya ini di artikel 2011 itu Forbes bilang bahwa ketika improve healthcare, kesehatan melalui vaksin, penduduk dunia berkurang. Kenapa demikian, saudaraku? Jadi orang plesetkan statement bahwa Bill Gates melalui vaksin katanya akan membunuh manusia. Padahal research mengatakan melalui vaksin tingkat kesehatan makin baik, sehingga di negara berkembang orang-orang takut anaknya mati karena sakit. Nah, sehingga ketika mereka punya anak, mereka ingin punya anak 10, 12. Supaya kalau mati 5 sisa 7 katanya gitu ya. Tapi ketika vaksinnya bagus, anaknya nggak ada yang mati. Mereka cuma pengen punya anak 2, ngerepotin gitu. Sehingga itu sudah riset, hasil riset di negara maju begitu. Mereka nggak pengen punya anak, kalaupun punya pengen 2, karena repot katanya. Nah, tapi di negara terbelakang, kalau pengen anak punya 12, karena seringkali mati dengan penyakit, dengan sampar. Sehingga kalau udah divaksin, mereka aman, mereka bilang anak cukup 2. Nah ini mengurangi penduduk. Saya bisa bayangkan, yang tadinya punya anak 12, sekarang pengen punya 2. Nah itu berkurang banyak, berkurang 10. Ya, taruhlah mati karena vaksin, tapi karena penyakit sampar, tapi matinya 35, masih sisa 7 saudaraku, anaknya 12. Bayangin, 2, kalau ini berarti sisanya 2 tambah 5, 7. Kalau divaksin, anaknya nggak ada yang mati, dia cuma punya anak 2. Kalau dia nggak ada vaksin yang bagus, dia punya anak 12. Kalaupun mati 3 atau 5, masih sisa 7. Penduduk dunia akan berlipat-lipat. Itu dasar pemikirannya, saudaraku. Tapi ini pun dipelesetkan bagi orang-orang yang tidak ngerti bahwa Bill Gates ingin membunuh manusia.
dengan melalui vaksin. Nah itu hoax yang salah tentang vaksin, dan kita tidak percaya hoax ya. Kita lihat, sudah bisa lihat slide selanjutnya, bahwa dunia perkembangannya makin berkurang dengan adanya kesehatan yang berkembang, improve health. Oke, kita lihat slide selanjutnya dalam Wahyu 13 ayat 16. Kita bandingkan sedikit dengan firman Tuhan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar atau miskin, merdeka atau hamba, tanda pada tangan kanannya atau dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ini bilangan 66 ya. Di bawah dikatakan bilangan 66. Nah, lihat slide selanjutnya. Wahyu 14 ayat 9. Ya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Nah, memang Alkitab tidak suka kalau kita memakai tanda daripada 66, ya, tanda binatang itu antikris. Nah, tapi kalau saudara perhatikan ayat firman Tuhan tadi bilang mereka yang menyembah dan memakai tandanya. Dua ya, menyembah dan memakai tandanya. Nah, sebenarnya tanda itu karena menyembah, ya, dan karena menyembah binatang itu mereka mau dipakai tandanya. Ada case orang nggak menyembah tapi dipaksa pakai tandanya, misalnya itu case-nya, atau nggak ngerti telah dipaksa tapi dia nggak menyembah. Nah, yang Tuhan betul-betul dihukum adalah mereka yang menyembah binatang itu. Nah, kalau kita lihat itu firman Tuhan ya. Nah, kita lihat lagi ayat selanjutnya, misalnya dari Wahyu 7 ayat 3, saudaraku ya, di slide selanjutnya. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami mementeraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 140.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku dan kaum bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih. Jadi sebetulnya kalau kita lihat Tuhan juga memeteraikan, ya, di Wahyu 7 itu dimeteraikan hamba-hambanya. Jangan dirusak sebelum kami memeteraikan. Hamba-hamba Tuhan dimeteraikan oleh Tuhan. Dan saya lebih cenderung bahwa ini meterainya itu meterai bukan fisik tapi spiritual. Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Ya, malaikat tahu siapa milik kepunyaannya, karena nanti ketika hukuman Allah dicurahkan, orang-orang yang ada meterai ini tidak kena hukuman Allah, tapi mereka yang punya tanda binatang, punya meterai dari binatang ini dihukum Allah. Jadi saya lebih cenderung tandanya bukan tanda fisik, tapi tanda lahiriah, tanda batiniah. Nah, kalau tanda fisik itu ditaruh angka 66, itu tanda fisik. Dan tanda fisik pun memungkinkan juga kalau setan ingin naruhnya tanda fisik juga. Mereka bikin karena yang akan memonitor juga sistem dunia, ya, 666 ini. Nah, saudara yang kekasih, tapi kita percaya bahwa tandanya itu bukan tanda fisik, ya, tapi tanda batiniah yang Tuhan meteraikan dengan orang-orang percaya. Nah, sekarang bicara tentang chip, saya ulangi dari Wahyu 7:13, dan seorang dan slide selanjutnya, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepada mereka, inilah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci baju mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Jadi ini bicara tentang orang percaya. Kita bukan nggak mengalami kesusahan, kita alami masalah. Karena kita ada di dunia yang benci Tuhan, yang benci Yesus, benci kebenaran, dan mereka menekan, menganiaya kita. Nah, tapi orang-orang percaya keluar dari kesusahan besar. Kita bertekun, setia dari kesusahan besar, dan mencuci jubah mereka
di dalam darah anak domba. Kita percaya Yesus, kita percaya darah anak domba, dan sehingga kita termasuk kumpulan orang-orang besar. Tadi kan cuma 144.000, tapi kalau lihat di bawahnya sebetulnya tidak terhitung jumlahnya dari suku bangsa. Kita termasuk orang-orang yang diselamatkan, yang percaya pada Tuhan, yang sudah keluar dari kesulitan besar karena kita percaya, dan kita percaya Yesus, kita disucikan oleh darah Yesus, saudaraku. Ya, kita nggak takut dengan situasi, kita nggak takut dengan susahan karena Tuhan melindungi kita. Kita juga tidak akan berurusan dengan antikristus. Kita menolak kalau mau ditaruh chip, tapi saudaraku, kita tidak menolak hal-hal yang berbau teknologi. Nah, mesti bedakan. Chip itu sebetulnya peralatan elektronik yang terdiri dari jutaan komponen kecil elektronika seperti kapasitor, transistor, dan lain-lain yang sangat berguna, saudaraku. Teknologi itu sifatnya netral. Ya, chip dipakai di pesawat, di komputer, di peralatan yang kita pakai di mobil, di televisi, di HP kita. Jadi kalau saudara menolak chip, maka saudara tidak boleh pakai HP, tidak boleh pakai komputer, tidak boleh pakai kendaraan, tidak boleh naik pesawat. Nah, silahkan gitu ya kalau mau. Nah, tapi kita percaya bahwa teknologi dari Tuhan. Ya, otak manusia yang memberi inspirasi dari Roh Kudus sehingga diciptakan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Memang di Eropa, di Amerika ada satu kelompok namanya kelompok Quakers yang tidak suka pada teknologi. Mereka pilih naik kuda daripada naik mobil. Nah, saudara pun juga boleh kalau nggak mau pakai teknologi juga boleh naik kuda kemana-mana, gitu ya. Saya percaya Injil nggak akan nyampe, saudara. Puji Tuhan, Injil saat ini nyampe kemana-mana karena teknologi pesawat, internet, saudara. Di Global Media Outreach itu 2 miliar orang sudah dengar Injil, dan sekitar 200 juta lebih itu bertobat, dan sekitar 270 juta itu dimuridkan melalui internet. Internet itu pakai chip semua, nggak mungkin alatnya nggak pakai chip. Jadi kalau nggak mau pakai boleh, nggak usah naik kuda kemana-mana, monggo. Ya, tapi semua itu teknologi. Yesus pakai teknologi, pakai perahu itu teknologi, jala itu teknologi. Yesus pakai jala, diberkati Petrus pakai jala kan teknologi. Kalau nggak pakai teknologi hanya mujizat, Petrus tunggu di pantai, terus Yesus bilang datanglah ikan, maka air ke darat, ikan-ikannya tinggal, airnya balik. Nah, dapat mereka ratusan ikan. Tapi itu bukan cara yang dipakai Tuhan. Tuhan pakai teknologi juga, ya, teknologi saat itu. Teknologi jala yang dibuat dari jala-jala untuk menarik ikan, itu teknologi. Jadi kalau anti chip, anti teknologi, impossible. Tuhan beri untuk kehidupan kita, bahkan untuk beritakan Injil, untuk meluaskan kerajaannya. Jadi teknologi sifatnya netral, tergantung makainya. Kalau pakai teknologi chip di mobil untuk nabrak orang, ya bahaya. Pakai pesawat untuk nabrak, ngebom juga bahaya, ya. Bom itu juga bisa pakai teknologi, saudaraku. Nuklir itu juga teknologi, kalau dipakai untuk ngebunuh, ya miliaran, jutaan orang mati. Tapi kalau dipakai untuk kesehatan, bisa pakai alat kesehatan untuk menyembuhkan. Dan nuklir bisa dipakai tenaga listrik yang sangat hemat. Ya, pesawat, kapal selam, kapal nuklir itu bisa jalan bertahun-tahun, 10 tahun tanpa isi bahan bakar karena nuklir. Jadi murah sekali, saudaraku, kalau bahan listrik dan nuklir itu sangat murah. Dan di matahari itu proses nuklir sebetulnya terjadi. Tapi karena jaraknya jauh, radiasi yang sampai kita kecil sekali, bahkan membuat terjadi proses klorofil itu sehingga bisa berbuah pohon itu karena matahari, dan kita juga membutuhkan matahari. Kalau nggak ada proses nuklir, ya kita semua mati, nggak ada panas matahari, nggak ada buah-buahan. Tapi karena proses itu terkendali, ya berguna. Jadi tergantung prosesnya terkendali atau tidak terkendali, kita tidak bisa menentang. Teknologi Tuhan kasih untuk
kita dari Tuhan. Saya percaya Roh Kudus adalah sumber inspirasi, sumber teknologi itu Roh Kudus, saudaraku. Ya, kita pakai luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat slide selanjutnya. Jika seorang dipasang chip antikris tanpa persetujuan, pengetahuan orang tersebut tidak bersalah dan tidak dapat dituduh menyembah antikris. Jika jelas yang dipasang chip antikris, kita harus langsung menolaknya ya. Tapi saat ini sudah jelas hoax saja yang mengatakan vaksin itu ada chipnya. Sama sekali tidak ada chipnya. Dan juga tato elektronik juga tidak. Kalau background tato elektronik sebetulnya begini. Itu dari Bill Gates juga. Dia ingin masang tato bagi orang-orang yang divaksin. Kenapa? Karena kita tahu sekarang vaksin COVID itu misalnya 2 kali. Nah, kadang-kadang kalau di negara berkembang itu tidak dicatat. Anak yang misalnya divaksin polio itu juga 2 kali misalnya. Di umur sekian, Nah, kalau tidak tercatat, maka tidak tahu nih vaksin keberapa yang harus dikasih. Nah, itu terjadi negara-negara berkembang, ada pencatatan baik, sehingga waktu mau divaksin ditanya, ini udah pernah belum? Nggak tahu katanya. Nah, tapi kalau dipasang pengenal seperti tato elektronik, itu maka yang vaksin itu bisa lihat dan tahu bahwa orang ini sudah vaksin pertama, seperti COVID juga, sehingga dengan demikian yang pemberi vaksin itu nggak perlu repot-repot. Kalau di negara berkembang ada catatan nggak apa-apa, tapi di kulitnya ditaruh bahwa dia sudah vaksin COVID pertama. Nanti yang kedua, pada saat dia mau divaksin dilihat, oh sudah ada, ini kasih yang kedua. Karena kalau di sana mereka ditanya juga nggak tahu, udah pernah vaksin, karena pengen 3 kali, kalau orang-orang negara berkembang, dia bilang belum pernah. Nanti yang kedua juga belum pernah, supaya bisa 4 kali. Dipikir makin sakti. Nah itu padahal 2 kali aja cukup. Nah itu kesulitan, sehingga perlu dipasang sehingga orang nggak repot tanya-tanya tapi sudah terdata. Itu backgroundnya, tapi itu dipelesetkan sebagai tanda antikris. Padahal bukan itu maksudnya. Jadi, nah mungkin saya coba kita lihat beberapa pertanyaan di slide selanjutnya. Apakah vaksin ini berbahaya, aman atau ada efek sampingan? Ya semua vaksin ada efek sampingan, termasuk vaksin COVID juga. Tapi vaksin ini sudah diuji dengan ketat, sudah sesuai protokol. Uji coba ratusan ribu orang dari berbagai etnis di Amerika maupun yang dari Tiongkok. Dan sudah berhasil buat antibodi. Lalu sudah diteliti efek samping yang terjadi umumnya tidak membahayakan. Ya, ada beberapa hoax efek-efek yang membahayakan. Tapi ada 1-2 mungkin efek yang sedikit berat tapi tidak membahayakan. Dan beberapa sudah di-approve digunakan di Amerika yang lebih teliti dan Cina dan beberapa negara. Lalu umur vaksin juga, teknologi vaksin itu sudah ratusan tahun dan sudah terbukti atasi penyakit akut seperti TBC, cacar, polio, kolera dan lain-lain. Dulu itu sangat menakutkan, cacar menakutkan, jutaan orang mati, TBC menakutkan, polio korbannya banyak sekali. Tapi ketika ada vaksin maka jutaan orang tertolong. Ya, ada beberapa orang menyampaikan, ya katanya pandemi itu selesainya lama, tahunan. Ya betul. Ya penyelesaian lama, tapi kalau nggak dimulai nggak selesai. Ya orang itu nggak tahu begitu di start polio itu cukup banyak. Ya jutaan anak yang tertolong tidak polio, jutaan anak yang tertolong tidak cacar, orang tertolong. Kolera dan lain-lain. Demikian juga dengan vaksin ini akan sangat menolong banyak orang ya. Sehingga tanya ada efek sampingan? Ya. Tapi dibanding dengan korbannya lebih baik kita gunakan vaksin. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah vaksin ini sebaiknya digunakan atau tidak? Ya baik, saya coba paparkan. Korban yang meninggal cukup banyak. Ya, World Odometer 9 Januari 2021 itu 89 juta kasus lebih dan hampir 2 juta yang meninggal di dunia. Di Indonesia ada sekitar 808 ribu kasus dan 23.000 meninggal. Lalu
kesulitan ekonomi yang luar biasa dan pemerintah sudah keluarkan dana triliunan untuk menyelesaikan pandemi, untuk rumah sakit, obat-obatan, tunjangan untuk tenaga medis, dan juga dana BOS sudah triliunan. Kalau kita lihat ini semua, maka kita akan berkata lebih baik vaksin digunakan secara serius dan menyeluruh, ya, agar selesai, saudaraku, pandeminya berakhir. Meski ada efek sampingnya ada, tapi nggak seberapa dibandingkan jutaan yang akan meninggal dan juga ekonomi yang makin hancur. Banyak juga orang akan mati kelaparan kalau ekonomi hancur karena tidak bisa berusaha berbisnis di tengah-tengah situasi pandemi ini. Belum kriminalitas akibat kemiskinan dan lain-lain, saudaraku. Oke, selanjutnya bagaimana sikap terhadap penolakan vaksin? Ya, ada yang menolak. Itu slide selanjutnya. Penolakan vaksin ini akan berakibat buruk bagi komunitas. Ya, pemerintah sedang membangun herd immunity, kekebalan masyarakat. Jika orang menolak vaksin, mungkin dia bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, karena nggak apa-apa, dia tanggung. Tapi yang tidak enak adalah dia jadi penular virus yang mengakibatkan banyak orang lain kemungkinan tertular dari diri dia, dan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita sebagai gereja tidak ingin jadi kesaksian yang buruk yang menimbulkan syak karena dianggap sebagai penyebar COVID karena menolak vaksin. Saran saya, kalau saudara mau tolak, ya isolasilah diri saudara 1-2 tahun sampai pandemi hilang. Mungkin di tempat dari kejauhan dari keramaian, di pulau atau di hutan, ya, supaya tidak menularkan. Lanjut, ya, Alkitab mengajar, slide selanjutnya, Alkitab ajar kita untuk patuh pada pemerintah yang menganjurkan vaksin untuk membangun kekebalan masyarakat supaya stop pandemi. Ya, ini stop, kita ingin stop, jadi gereja bisa ibadah full, tidak melalui Zoom ini. Lalu kita patuh pada firman Tuhan, sekalipun sebetulnya kita nggak takut dengan penyakit, kita percaya pada Tuhan. Lanjut lagi, dan sikap kita selanjutnya, slide selanjutnya, gereja harus berterima kasih. Kita sangat berterima kasih untuk pemerintah yang kerja keras. Triliunan dana sudah dikeluarkan pemerintah. Bahkan terakhir vaksin diberikan gratis. Itu luar biasa, saudara. Kita apresiasi, gereja apresiasi untuk apa yang sudah dilakukan pemerintah, saudaraku, melalui tenaga medis maupun dana bantuan sosial, saudaraku. Dan seharusnya slide selanjutnya, gereja mendukung proses pemberian vaksin dan mendorong. Nah, saya ingin kita gereja Tuhan dukung dan dorong jemaat untuk memberi diri divaksin. Ya, hoax yang mengatakan itu adalah chip 66 itu adalah hoax, tidak ada bukti. Saudara bisa lihat juga kalau di slide yang saya selanjutnya di atas ada panduan, saudara bisa lihat di YouTube, itu ada pendeta Gilbert Tumendong, dia pernah wawancara dengan relawan vaksin dari Amerika orang Indonesia. Dia mengatakan ya gejala sampingan ya sedikit sakit, tapi karena disuntik sudah itu tidak apa-apa dan sama sekali tidak ada chip, saudaraku ya. Jadi gereja mendukung, gereja juga dukung program protokol kesehatan menghindari penyebaran virus dengan menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan, menganjurkan jemaat juga melakukan protokol kesehatan ya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam beribadah. Nah, kita yang terakhir, kita gereja Tuhan percaya perlindungan Tuhan dan kubu pertahanan kita ada juga Tuhan. Itu Mazmur 91 ayat 194. Gereja berlindung pada Tuhan, kubu pertahanan kita yang sangat kuat. Kita tidak mau terintimidasi dengan COVID ini, tapi saya rindu kita dukung pemerintah, tapi bukan karena ketakutan, tapi karena kita ngerti situasi yang dihadapi pemerintah. Banyak orang tidak gampang, tapi kita tidak terintimidasi ketakutan, tapi kita mau jadi gereja yang bertindak, jadi berkat bagi bangsa, pemerintah, dan saya berharap gereja tetap melakukan
pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kegelapan. Kita beritakan kasih Tuhan, kita beritakan Injil, saudara. Ya, sekali lagi, kalau dibilang teknologi, saya ingin ingatkan kalau anti chip 66, saya ingin bilang bahwa komputer kita, Zoom kita ini sebetulnya pakai chip 66. Komputer kita pakai 66, pembatas barcode-nya itu 66. Kalau saudara belanja itu ada barcode 66. Jadi kalau nggak mau belanja pakai chip 66 itu tanda 66, itu jangan belanja di supermarket atau mall-mall, belanjalah di pasar tradisional. Terus jangan pakai komputer, jangan pakai semua peralatan hair dryer, lemari es, semua ada barcode-nya, tanda 666. Jadi konsisten, harus konsisten. Tapi kalau kita bilang ini teknologi, belum ada hubungannya dengan antikristus. Nanti kalau antikristus sudah bilang, terus kita disuruh taruh tanda di tangan kita, kita nggak mau. Tapi kalau antikristusnya nggak bilang dan kita nggak menyembah, dia nggak ada hubungan sama antikristus. Ya, teknologi ini ditemukan bukan untuk antikristus. Antikristus yang pakai teknologi ini. Ya, bukan teknologi antikristus, ini dari Roh Kudus. Barcode itu hanya perjanjian dunia, saudaraku. Tapi dipakai oleh antikristus nantinya. Tapi ini perjanjian dunia untuk memudahkan semua sistem pengkodaan. Nah, kita tidak anti dengan teknologi. Kita nggak anti dengan sesuatu. Kita percaya Tuhan adalah sumber hikmat yang menciptakan teknologi. Tapi kita gereja Tuhan, sekali lagi saudara, kita tidak takut, kita tetap ingin bijaksana, dan sama sekali tidak ada chip 66 di vaksinnya, itu adalah hoax. Juga tidak ada tato, itu juga hoax, saudaraku. Sampai sekarang, sekalipun bisa secara teknologi ditaruh tato, tapi kalaupun ditaruh, pencetusnya itu betul-betul hanya ingin mengidentifikasi supaya orang-orang di negara terbelakang jangan lupa-lupa, atau ada yang merasa makin sakti pengen divaksin terus. Kalau ditanya sudah vaksin belum, padahal itu satu seri cuma 2 cukup gitu ya. Tapi mereka ingin 10 kali divaksin, jadi bilangnya belum terus. Nah, kalau ditaruh tanda, enggak. Itu maksudnya, saudaraku. Ya, kita mengerti, kita umat Tuhan, mengerti bijak, kita enggak serampangan. Ya, kita tadi ada orang-orang tertentu yang nggak mau pakai kendaraan, pakai kuda. Kapan Injil nyampainya, saudaraku? Hari ini dengan teknologi GMO sudah 2 miliar orang dengar Injil, saudara. Itu sangat luar biasa. Dari 2004 sampai 2 miliar orang dengar Injil karena teknologi, saudaraku. Ya, kita mau pakai teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jangan sampai kita ditipu iblis, jangan pakai yang baik, saudaraku ya. Baju kita juga dibuat dengan mesin-mesin teknologi, saudaraku. Nanti kita harus buat baju sendiri, harus giling sendiri berasnya, karena digiling oleh mesin dengan teknologi yang ada barcode-nya, diambil juga dengan mesin yang ada barcode-nya. Nah, semua ada barcode, kita nggak boleh pakai, kan itu rugi sendiri. Puji Tuhan, saudaraku. Ya, kita tetap benar-benar dengan hikmat Tuhan, kita tidak takut berjalan dalam kebenaran, kita hormat firman Tuhan, kita tidak menambah mengurangi. Wahyu bilang, firman ini tidak boleh ditambah dikurangi. Jangan ditambah ketakutan. Yang bukan 66 jangan ditambahin dengan hoax, ini 66. Vaksin ini bukan 66, jangan ditambahi, saudara. Jangan dikurangi juga. Akhir zaman kita tetap tidak suka antikris, kita tetap menentang. Kalau chip ditaruh di dahi kita 66, tidak, kita tetap menentang. Kita tidak suka, tapi kita menggunakan teknologi. Kita tidak tertipu oleh iblis. Bahwa teknologi itu berasal dari hikmat Tuhan yang kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan puji Tuhan saat ini kita bisa ketemu karena teknologi Zoom ya. Kalau nggak pakai, saya nggak percaya sama komputer, saya nggak bisa ngomong sama saudara. Bang Oscar juga tidak bisa ajak jemaat beribadah di Zoom. Kita susah. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit, tetap gereja. Jangan takut, tapi kita beritakan Injil. Banyak orang yang menangis, saudara. Saya ceritakan satu pengalaman terakhir. Waktu itu banyak orang bilang jangan keluar. Suatu ketika anak PA dari istri saya telepon, kakaknya sakit. Ya, belum tahu COVID atau enggak. Satu rumah menangis. Ada stresnya juga. Lalu saya putuskan untuk datang, sekalipun orang bilang jangan keluar.
Karena gereja harus datang, ya, untuk orang-orang jalan dalam. Orang ini butuh, saya tanya Tuhan, dan oke, kami datang, kami layani satu keluarga. Ya, ternyata dia resah, ditipu oleh iblis, dibilang dia anak Tuhan, sebetulnya akan masuk neraka dan sebagainya, dan juga dengan ekonomi. Nah, saya layani, mulai yakin, kemudian saya pergi, tiba-tiba nangis. Satu keluarga itu teriak, saya baru mau keluar, udah teriak satu keluarga, ternyata bapaknya sakit ini bilang ke anaknya dia akan meninggal. Jadi kembali ragu. Saya berhenti, saya datang lagi, saya layani lagi, 1 jam, 2 jam, yakin. Nah, saya tanya kenapa enggak pendetanya takut COVID, sehingga mereka takut datang. Ya, saya sedih dengarnya. Kenapa gereja takut COVID? Sehingga jemaatnya takut dilayani. Ya kenapa? Dan kalau saya tidak datang, saya takut satu keluarga ini menangis karena bapaknya gila, ketakutan, dan semua anaknya nangis, masih kecil-kecil. Nah, ketika saya layani, mereka dipulihkan. Dan berapa bulan kemudian tetap mereka kuat. Saya layani mereka sukacita, meskipun mereka tetap ada. Nah, situasinya, saudaraku, karena pendetanya takut COVID, sehingga tidak terima orang datang. Kita gereja Tuhan tidak takut sama COVID. Mau datang, kita layani. Perlu kita harus datang. Tetap dengan protokol kesehatan. Saya datang pakai masker, tapi dengan cinta Tuhan, saya layani. Dan mereka dipulihkan. Betapa mengerikan kalau tidak saya datang. Satu keluarga menjerit. Gereja tidak terintimidasi dengan COVID. Gereja berdiri. Justru makin gelap, makin banyak orang butuh. Mari kita beritakan Injil, beritakan kesembuhan. Ada terang besar di dalam Tuhan Yesus. Justru makin gelap, makin butuh kita. Jangan terintimidasi. Kita tetap beritakan, tapi tetap dukung pemerintah, divaksin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih.